Yaitu apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kita harus mencari guru untuk menghidupkan hati ini agar kita bisa mengingat Allah dimanapun berada, kapanpun saja, dalam keadaan apapun. Itulah yang dikatakan orang ulil albab. Baru cerdas. Cerdas memaknai agama. Cerdas memaknai perintah Allah, ajakan Allah, undangan Allah, sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hal lagi, kita ini sebenarnya miris dan prihatin. Masjid-masjid yang notabene saya mendengar bahwa jumlah masjid di seluruh Indonesia ini kurang lebih 10 juta masjid. Hilang semua, ditutup semua, tempat keberkahan, tempat kita untuk sarana, untuk kita memohon sekaligus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala ini di closing, ditutup, bahkan digembok rapat-rapat. Inilah yang sangat kita sayangkan dan kita sangat prihatin. Mohon kepada para ulama, para habaib, para kiai sepuh, para ulama-ulama ternama, para aulia-aulia Allah, wali jadab, wali kutub, wali apa saja yang mempunyai prioritas untuk bisa didengar doanya oleh Allah, kiranya bisa membawa umatnya. Pertama, yang bisa menjadikan manfaat ini, umat diajak untuk mempunyai keyakinan yang kuat. Tidak malah menjadikan khawatir dan was-was yang berlebihan. Kalau kita memang menyayangi dan mencintai umat, harus kita lakukan hal ini. Jangan melakukan hal-hal yang selain ini. Jangan ditinggalkan umat. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kita semua, mencintai umatnya. Bahkan beliau tidak detik-detik mau kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Beliau terus mendengungkan ummati, 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 ummati. Ulama warasatul anbiya. Apakah kita sudah meniru mengitibai Rasul untuk kita ummati? Yang pada faktanya ini, maaf, jangan tersinggung, jangan marah. Para ulama, para guru-guru kita ini malah sembunyi, malah menutup rapat-rapat, meninggalkan umat. Apa tidak takut nanti seperti Nabi Yunus alaihissalam yang meninggalkan umat, ditelan oleh ikan raksasa? Umatnya sendiri berbondong-bondong ke masjid. Kadang-kadang memberanikan diri walaupun penuh dengan was-was dan kekhawatiran. Takut nanti diusir, takut nanti dipenjara. Tapi karena luapan hati, luapan iman, luapan keyakinan itu yang kadang-kadang lebih kuat untuk orang itu melangkah ke rumah-rumah Allah. Maka sahabat-sahabat kita, saudara sesama muslim kita itu tetap melangkah ke masjid. Kita saksikan itu di lapangan. Masya Allah, kenapa? Karena orang-orang ini ternyata ilmunya cekak, ilmunya sedikit, keyakinannya kuat. Keyakinannya membara. Tahu bahwasanya yang bisa menolong itu Allah. Tahu yang bisa memberi ridho itu Allah. Bukan yang lain. Bahkan kita ini hidup dan mati ini adalah Allah yang menentukan. Orang mati bukan karena corona. Orang mati itu habis kontraknya, ya, selesai waktunya, memang tulisannya sudah sampai. Kalau sakit itu ada obatnya. Wabah itu termasuk penyakit. Itu ada obatnya, harus diobati. Bukan itu penyakit itu menjadi mati. Kadang-kadang orang duduk-duduk saja, enak-enak minum kopi, tahu-tahu mati. Karena mati itu apa? Karena mati itu ada tulisannya. Ya. Coba kalau kita buka, jangan bilang ini hadis dhaif, jangan bilang ini hadis maudhu. Kata-kata bijak saja kalau bisa memberikan motivasi dan inspirasi itu dipakai. Kenapa kayak Gibran, kayak orang-orang non-muslim yang punya kata-kata yang indah itu bisa kita pakai.
Ini nyata hadis ada yang mengatakan ini dhaif, ini maudhu. Masya Allah. Padahal ini riwayatnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi pilihan yang memberikan informasi bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW dawuh bahwasanya innallaha ta'ala idza anjala ahatan minas samai ila ahlil ardi fasarafa an ummaril masajid, yang artinya kurang lebih demikian. Kata Nabi kita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika akan menurunkan wabah, apapun bentuknya, namanya wabah itu ya penyakit dan apa sajalah. Ada taun, ada kolera, ya. Ada yang saya dengar di Afrika itu tahu-tahu lalat, begitu menghinggapi manusia itu langsung geblak mati. Ya namanya wabah itu sudah bermacam-macam. Jadi kata Nabi, ketika Allah menurunkan wabah dari langit minas sama ila kepada penduduk bumi, apa kata Allah, kata Nabi ini? Allah akan menjauhkan wabah itu, Allah akan menghindarkan penyakit itu. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang memakmurkan masjid. Kepada orang-orang yang terus-menerus orang itu betul-betul meninggikan masjid. Karena itu rumah Allah. Jadi Allah yang mengizinkan makhluknya ini yang notabene bergelar ulama ini yang melarang. Padahal Allah mengizinkan, kita melarang. Siapa yang lebih zalim? Quran Al-Baqarah, buka nanti ayat 114 itu. Siapa yang lebih zalim? Orang yang melarang untuk berzikir kepada Allah dalam masjid dan berusaha untuk merobohkannya. Maka sebenarnya orang itu untuk menghalangi tidak pantas untuk masuk dalam masjid. Walaupun dia Islam. Kalau dia sampai melarang kepada masuk ke dalam rumah-rumah Allah. Kecuali kalau dia dengan rasa takut. Kalau sudah begitu apa? Allah di dunia ini. Kita dihinakan oleh Allah. Mau kita mau dihinakan Allah? Lahum fid dunya khizyun. Walahum fil akhir azabun azim. Kita di dunia ini mendapatkan kehinaan, bukan hina ini kita miskin, kita compang-camping, tapi hina kita ini karena kita melanggar ayat-ayat Allah. Kita betul-betul menabrak firman-firman Allah, melecehkan firman Allah. Kalau sudah begitu kita bukan dihinakan, mungkin manusia mengagung-agungkan, mengelulukan kepada kita, tapi kita dihinakan oleh Allah SWT, dan kita nanti kembali ke hadirat Allah SWT, kita mendapatkan azab yang besar, azab yang keras. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka di dalam kesempatan ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri, guru kami Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar, memberikan satu keyakinan, memberikan satu motivasi, memberikan satu keteguhan bahwasanya Allah adalah segala-galanya. Yang kata Nabi juga di dalam riwayat Baihaqi atau riwayat Tirmidzi, di sana dikatakan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu senjatanya orang mukmin dan orang muslim. Kalau kita sudah bersama Allah, apa kata Allah kalau kita sudah, apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit tidak bisa memberi mudarat. Kalau kita sudah tidak ada mudarat, kalau kita terhindar dari mudarat, artinya kita aman. Kalau sudah aman, imun kita bagus, antibodi kita bagus. Kalau sudah antibodi kita bagus, maka keimanan karena iman kita bagus, selamatlah kita dari segala sesuatu. Ya kalau tidak dengan seizin Allah. Kalau kena, ya memang sudah waktunya. Tapi jangan sampai kita ini sudah kita panik bingung karena wabah ini. Sekaligus kita kehilangan keyakinan, kehilangan iman. Bukan kelemahan iman, kehilangan iman.
Kalau sudah kehilangan iman, orang nanti kita sampai mati kembali ke hadirat Allah. Karena kita semua ini hakikatnya bukan penduduk bumi. Kita ini penduduk sono. Kita ini sekarang ini dalam perjalanan, dalam bepergian. Kita nanti pulang. Lah pulang ini harus selamat. Bahasa umumnya husnul khotimah. Lebih-lebih kita itu kembali dalam keadaan syahid. Dimuliakan sama Allah. Tidak mungkin dihinakan. 1000 tahun di sini, 1 hari di sana. Kita umur 70 sampai 100 itu 1/10 hari. Jadi jangan bangga kita dengan panjang umur di sini. Kita di sono harus panjang umur dan di sana kita harus nikmat. Itu orang-orang yang beriman dan bertauhid yang selamat, yang mendapatkan kenikmatan. Jangan sampai kita menjaga kenikmatan yang sedikit, membuang, melecehkan, bahkan kita berani untuk mengambil resiko kita kenikmatan-kenikmatan yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sedikit motivasi ini kiranya khususnya Ikhwan wal Akhwat Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren dimanapun berada. Kita harus sayang menyayangi, harus wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jangan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita harus tolong menolong di dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kita tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kenapa? Karena waktu yang pendek ini kita jangan sampai kita merugi. Waktu yang pendek ini jangan sampai kita bahkan bangkrut. Na'udzubillah. Harus faizun. Harus kita mendapatkan kemenangan dan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hikmah halal bihalal ini kiranya kita mengakselerasi zikrullah kita, khotaman kita, manakiban kita, sehingga betul-betul kita bersama guru hakikatnya, bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita diantarkan untuk kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang bisa diaturkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nanti insyaallah akan disambung guru kami Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.